Dikejar oleh para penjahat itu, gadis ini pun melompati kontainer itu. Dia terus berlari dan tiba di ujung jalan itu, ia pun hanya menemui sungai. Dengan berani, gadis itu pun menerjunkan dirinya ke dalam sungai tersebut, membuat sang lelaki ini tampak kesal karena tak berhasil menemukan gadis itu. Sementara di tempat itu, Marisa menyandera Sophie dan keluarganya dan menginterogasi tentang gadis yang bersama mereka kemarin. Dan baik Sophie maupun ayah dan ibunya mengatakan apa yang diberitahukan oleh gadis tersebut tentang dirinya. Namun wanita kejam ini tak menyerah begitu saja. Dia mencoba membujuk bocil itu dengan mengancamnya, hingga bocil itu pun buka suara dan mengatakan jika gadis itu menuju Berlin ke rumah Wilhelm Grimm untuk bertemu sang ayah. Dan kini gadis itu pun telah tiba di Berlin dan berjalan menuju tempat di mana ia dan sang ayah akan bertemu. Dia terus berjalan menyusuri wilayah itu. Akhirnya dia tiba di sebuah daerah yang penuh patung-patung satwa itu dan mengetuk sebuah rumah seperti dalam buku dongengnya, di mana seorang lelaki telah menunggu dirinya. Gadis itu pun terlihat gembira melihat suasana di dalam rumah itu. Mereka pun berbicara dan lelaki yang ternyata adalah pesulap itu pun menunjukkan sebuah surat dari Erik ayahnya, lalu memberikannya surat-surat penting atas namanya, dan lelaki pesulap itu pun menghiburnya. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan halaman rumah itu. Pesulap itu pun menyuruh gadis itu untuk bersembunyi. Lalu saat dia akan membuka pintu, lelaki itu sudah menerjang masuk dan menghantamkan kepalanya hingga ia terjatuh. Wanita bernama Marisa itu pun bertanya di mana gadis itu, dan tak lama gadis yang bersembunyi di kolong tempat tidur itu pun mendengar langkah kaki menaiki tangga, dan tak lama wanita itu pun sudah berada di kamar tersebut dan duduk di atas ranjang itu. Tak lama masuklah pesulap itu dan berkata jika gadis itu telah dibohongi Erik sebagai ayahnya. Tiba-tiba ponsel wanita itu berbunyi. Ia menjawabnya. Lalu tiba-tiba wanita itu menundukkan wajahnya melihat ke kolong ranjang. Namun ia tak menemukan gadis itu, yang ternyata gadis itu sedang berpegangan di balik papan ranjang di atasnya. Mengendap-endap, ia pun berhasil menyelinap keluar dan melarikan diri. Ia terus berlari ke pusat pertokoan di sana dan menemukan sebuah warnet. Dia pun mencoba menggunakan komputer itu dan mencari tahu melalui hasil tes darahnya. Hingga saat mendapatkan sebuah alamat, dia pun masuk melalui sebuah jendela yang tak terkunci dan melihat ada cairan merah di lantai itu. Itu adalah rumah sang nenek.